Iya. Oh iya, saya kan sering diundang-undang oleh Kedubes Hmm. atau organisasi lain apa gitu bicara tentang kain. Mereka sangat suka dan mereka cukup banyak tahu gitu. Makanya aku heran ada apa dengan Indonesiaku gitu. Penuh masalah kali. Iya gitu. Seperti harusnya kan ini aku harusnya di Swiss sekarang, Mm-mm. tapi karena pandemi itu nggak jadi gitu. Mereka aja sangat excited tentang ULUS gitu. Bahkan mereka kemarin mengundang aku buat pameran kecil di sana. Itu Mm. beberapa bahkan untuk apa sih ada sekarang negara baru dibuka namanya Beron kalau nggak salah saya itu kemarin itu. Berarti kakak sering pegelaran gitu ya? Ulus-ulus Ya, begitu ya? ya. Eh, tapi itu pun aku dapat bukan karena ibarat kata minta tolong bawakan dong aku gitu bukan. Hmm. Saya nggak tahu sih. Cuman ketika aku berbuat yang aku buat sekarang kayaknya yang lain mengikuti itu kenalan dari Instagram seperti Hmm. aku sama Petrus nih jumpa Iya. di Zoom gitu Nah. dia kenalan terus bilangnya aku punya anak kerja di kedubes ini bla 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 dan Mm-mm. aku tertarik dengan Reni gitu bisa Mm-mm. nggak komunikasi gitu sama kayak Sandra kan saya kenal zaman Sandra kan bukan eh, ya ketemu-ketemu kayak gitu gitu kayaknya seiring waktu dipertemukan jalan-jalan baik deh Ya aku juga kan nggak tahu nih bisa baru tahu aku baru tahu sih baru tahu tentang kakak baru tahu tentang. tentang kakak aku baru tahu itu pun kalau aku nggak WA itu Meliana itu nggak akan tahu. Nah itu, dan sebenarnya mungkin banyak teman Meliana yang berkecimpung dalam budaya. Bisa jadi, Mm-mm. bisa jadi. Salah satu dosennya juga, dosen di Nemensen, Mm. Kepala Batakologi Sumut, Bang Ujina Baban. Mungkin dia kenal, tapi nggak tahu kenapa, mungkin kenapa langsung saya. Karena kan bicara perempuan, aku Oh, bicara mungkin perempuan dan mungkin pemuda kali ya. iya perempuan dan pemuda. Karena apa? Aku pengen kayak seperti gini di dalam saat ini kan kalau kita ini tidak Mhm. mengisi ruang-ruang khususnya Batak dan Mhm. budaya ruang-ruang ini, nanti takutnya diisi sama ruang-ruang lain. Jadi lebih baik kita isi aja gitu. Walaupun memang tidak berperan terlalu besar, tapi setidaknya adalah gerakan-gerakan yang menurutku bisa menjadi referensi buat anak-anak muda sih. Iya, Gitu. makanya beberapa hari yang lalu saya ada posting itu ada Hmm. buat apa sih namanya kayak video Hmm. tanah airku sebenarnya tapi aku pakai ulus aku bukan sengaja sih ya lebih ingin menampilkan sesuatu yang baru walaupun aku bicara bernyanyi tentang tanah air tapi dengan kostumku semua ulos biar mereka paham sebenarnya aku sedang berkampanye sebenarnya dalam video itu gitu tanpa sengaja Ya. ya itu tanpa sengaja gitu walaupun hanya mereka menikmati lagunya nggak melihat ulasnya tapi somehow pasti mereka berpikir eh seru ya. Terus dia bilang itu benar semua ulas yang ditenor ini iya gitu dan banyak sih yang nonton dan banyak yang minta videonya gitu kan Hmm. makanya aku bilang Petrus bukan hanya harus beli dari aku bukan bukan gitu ya. Yang penting dilihat, dipandang, oh ini apa ini ya gitu, di searching di internet, di foto di Instagramnya itu udah bentuk melestarikan saya rasa. Ya, kayaknya aku harus mulai nih. Ya benar. Selama ini aku lestarikan budaya orang lain terus bicara tentang lain-lain tanpa budaya sendiri. Nggak salah sih melestarikan budaya lain seperti misalnya yang dilakukan si Petrus misalnya dari Kalimantan nggak ada yang salah. Eh, Cuman alangkah baiknya kalau yang di daerah asal daerah juga kita bisa tahu ya kan. Seperti yang Petrus bilang mungkin siapa tahu nanti satu event misalnya Eh, atau katakanlah sebuah uh, acara antar negara mengundang Petrus gitu. Terus ditantang nih, ini Tampu Bolon ini misalnya apa gitu. Mereka pasti tanya yang seperti itu kan, detailnya gitu. Nah, itu jangan sampai jong gitu. aku bilang cari tahu sendiri salah tempat, salah tempat. Aku nggak tahu, serius nggak tahu. Iya, gitu. Bahkan aku keturunan siapa di atasku, aku hanya tahu bapakku udah, bapakku di atas, Nah, kakekku. itu. Terus Terus kakek nggak tahu, nggak tahu. yang kedua, sebenarnya aku baru tahu kenapa para penenun itu ngambek. Bisa dibilang Hmm. sih ngambek ya, kita bicara penenun bentar. Kenapa mereka ngambek nggak mau menenun yang seperti dulu itu? Satu, pembeli nggak menghargai lagi memang
jeripayah. Iya, betul. Ya mereka kalau aku survei di pasar, Mm-mm. udahlah segini aja gitu kan. Ini gampang kok buatnya, seolah-olah dia paham membuatnya, seolah-olah, Iya. seolah-olah mau polos kok, nggak ada ini kok, nggak ada corak, nggak ada yang spesial gitu. Aku menonton, aku melihat gitu, oh, oke gitu. Makanya kalau aku live jualan di Instagram, Petrus, Mm. aku selalu bilang jangan pernah ngejudge penenun, karena kalian bukan penenun. Kalian belum, Mm. kalau sesekali datang deh ke rumah. Jadi Mm. kalau biasanya yang bandel itu, saya suruh datang ke rumah, Ya. saya suruh masuk ke tenun. Setelah ditenun, rasanya gimana gitu. Susah katanya. Nah itu, jadi jangan nawar-nawar gitu kan. Ditakut-takutin sebenarnya gitu. Jadi saya udah kasih saya suka sekarang jualan live karena Mm. mereka lebih bebas, mereka mendengar cerita filosofi dan segala macam. Terus aku selalu terapkan, bukan hanya beli di aku, beli tempat lain pun kalau bicara ulos, tolong dong dihargain gitu. Supaya yang lain juga itu mendapatkan bagian. Iya, karena gimana pun ceritanya, eh, itu membangun, kalau mereka membeli kain yang layak, 6 orang loh yang mau makan di rumah itu Iya, gitu. betul. Apalagi sekarang pandemik, nilai nilai ekonomi dari si tenun kan turun tuh drastis Turun. banget. Bahkan mulai bulan 4 itu nggak benar-benar nggak laku, Petrus. Jadi Mm. kita benar-benar usaha gimana caranya biar laku gitu ya. Mm. Dan ada bahkan beberapa pedagang yang memanfaatkan sikon ini. Jadi mereka Mm. membeli sangat murah supaya nanti bisa jual lebih mahal atau apa, itu saya nggak tahu ya, itu mungkin pandangan-pandangan yang ada di pikiran seperti itu, yang namanya juga bisnis gitu ya. Mm. Tapi yang tetap yang saya harapkan, maksudnya walaupun sekarang lagi murah gitu, jangan lagi dimurahin gitu ya. Karena nggak enak gitu, karena saya merasa walaupun saya pedagang juga dan saya penenun, kok sakit banget ya nggak dihargain gitu. Memang biasa itu, Kak. Karena kan di sini Mm. mereka menenun itu bukan untuk disimpan, tapi untuk kalau udah laku beli minyak, beli beras, Iya, betul. ya yang mereka hidupin itu, bahkan di sini kan tulang punggung toh penenun itu, Betul. suaminya, anaknya, ibunya gitu. Gitu. Tapi berarti banyak penenun di sana, Kak, ya? Wow, Aku pikir kalau penenun sudah nggak ada loh. Ataupun langka lah aku bilang. bukan, bukan. Kita bicara Tarutung, Tarutung dulu ya, Mm. dan Samosir gitu. Tarutung mungkin salah satu daerah yang masih terjaga tenun tradisional. Mm. Ya, Di sini, di Tarutung ini, mereka penenun di sini cukup menentang mesin. oke. Dalam artian nggak mau menerima kehadiran dan memang nggak tertarik. Saya bilang nggak tertarik, nggak tertarik. Mm. Dan cuman kekalahannya adalah di sini sudah menenun modernisasi itu. Nah, itu masalah di sini. Jadi kalau dibilang identitas di Tartung ini jadi kayak songket jadinya. Jadi setelah masuk peradaban Melayu Ya, ke sini, itu yang mengakibatkan penenun di sini nggak menelus ulos seperti yang dulu. Itu akibat peradaban Melayu di Tarutung ya, di Tarutung. Kalau saya Tarutung nggak ada salah Melayu. katanya itu sekitar mulai tahun 98. Tarutung ada Melayu. Iya, 98 lah pergeseran itu mulai ada. Nah, kalau di daerah Toba Samosir, Hmm. baik Bali, G, Laguboti, Porsea, Samosir sampai sekitarannya itu mereka menerima kehadiran mesin. Oke. Oke, memang di sana ada mesin, ada ATBM yang kalau menenunnya pakai kursi. Jadi Hmm. kalau yang tradisional itu nenunnya di lantai itu, Hmm. Petrus. Hmm. Kalau nenun di lantai, maaf cakap ya, memang harus duduk di lantai, itu yang tradisional. Tapi kalau dia duduk di kursi itu belum tradisional. Hmm. Itu semi mekanik dan alatnya lebih besar biasanya kalau semi mekanik. Nah, di Toba itu sangat banyak. Sebenarnya kalau saya lihat saya mau bakar sebenarnya, mau bakar semuanya gitu. Tapi saya nggak punya hak untuk membakarnya karena saya bukan penguasa di sana, gitu kan. Bisa kita Eh, yang dibakar kita. iya, karena kenapa saya ingin membakarnya? Hmm. Satu, amang tahe gitu kan, Hmm. langsung keluar amang tahenya Hmm. gitu. Kalian merusak budaya. Terus penenun di sini nggak menenun lagi. Mereka jadi buruh karena mereka dibayar per jam jadinya kan. Hmm. Iya, Itu benar, dibayar benar. per jam Per jam, betul. oleh menganut kapitalis gitu. Nah, tapi kalau andai mereka menenun dengan yang gedokan, yang mereka sendiri, nah mereka berhak menentukan nilai karya mereka sendiri Iya. gitu. Nah itu makanya, tapi kan pemerintah tidak paham seperti itu. Mereka mereka itu mana paham masyarakat, Pak.
Mereka Iya, paham diri mereka tapi sendiri. sekarang aku lagi buat project dengan mungkin Petrus tahu LWF ya, Lutheran World Federation Aduh, ya, kakak. yang menaungi gereja-gereja seluruh dunia. Oke. Kita kemarin ajukan proposal dan sebenarnya lewat GKP juga. Cuman ini ideku kemarin, aku Hmm. bilang walaupun aku bukan orang Samosir, aku Hmm. ingin membangun sebuah kampung namanya Desa Utaraja. Kampung ini menjadi ikon sekarang kampung Hmm. tenun, tapi Hmm. belum bagus banget tuh, belum kompleks dijamah gitu ya. Hmm. Jadi aku pengen mereka warna alam, pengen buat ini, pengen ini. Jadi kemarin aku ajukan, mudah-mudahan berhasil. Aku ingin menata di sana dan kayaknya mereka welcome gitu. Mereka menyetujui itu dibuat supaya nanti wisatawan yang masuk ke sana, wow, di sini sudah natural dye, udah pewarna alam. Kemudian packagingnya bagus gitu. Karena saya masih pakai plastik. Mereka belum punya attitude dalam berjualan misalnya gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya harus dikelola. Kalau ada pemuda yang bisa mampu mengelola, misalnya bagaimana mengclosing sebuah produknya gitu ya, itu kan hal-hal yang simple melayani kan, Ya. ya gitu. Um, aku kemarin ngobrol sama teman-teman pemuda di Samosir, yuk kita sama-sama gitu, dan supaya uh, ketika orang wisata masuk ke sini nggak cuma lokal, semuanya internasional pun, Kak, mana sih di Shelter aja itu gitu. Wow, gitu. Mereka ada proses pewarna alam. Dulu nggak ada misalnya. Terus mereka punya packaging yang luar biasa, baru mereka bisa mengclosing. Pokoknya kompleks lah gitu sebagai standar sebuah daerah wisata. Berarti membuat ada desa-desa wisata yang khusus untuk. Ya, ya. Jadi sebenarnya yang saya pikirkan adalah itu dari dulu. Kalau Samosir belum punya itu nggak bisa. Dan kalau nggak ada yang gerakin ya udahlah aku aja. Jadi maksud kakak itu ingin membuat suatu lokasi di mana itu betul-betul Udah ada udah lokasinya. lokasinya. Tapi mereka yang aku lihat, aku kemarin ada diskusi Hmm. dengan mereka selama 2 hari. Bayangin aku diskusi dengan mereka 2 hari, dibantu teman-teman pemuda di Samosir. Uh, aku bukan melangkahi ilmu mereka, walaupun mereka sudah umur 70-an, bahkan 60-an, udah lanjut usia gitu. Mereka lebih pandai menenun sebenarnya daripada aku. Cuman yang mereka buat itu kan bukan yang yang original kan gitu. Ya. Tapi ketika aku cerita tentang yang kulakukan, mereka tertarik ternyata. Terus dibilangnya, bagaimana ya baru menurung supaya yang kami tenun itu, jangankan mahal deh, bisa layak dibeli gitu. Terus aku bilang, aku tanya, di sini ada nggak penyedia untuk packaging? Ya. Gitu kan. Misalnya Marketing. oleh-oleh khas Desa Utaraja atau ulos bayi Utaraja. Sesuatu yang ketika dibeli di packaging, karena zaman sekarang itu harus di package dengan Ya. luar biasa gitu. Bagus, bagus. Terus penataan kampungnya itu benar masih sembraut. Terus di sana belum ada kayak tour guide-nya gitu. Jadi ketika misalnya orang bule masuk ke sana, ya mereka masuk-masuk aja. Gak ada yang nerangin gitu. Masih banyak yang mesti dibina. Nah, jadi aku kemarin usulkan itu benar-benar diubah. Sebenarnya nggak ada keuntungan yang aku ambil sama sekali pun dari sana, satu pun nggak. Lebih bagaimana, mending sebenarnya sih aku bangun punya aku sendiri kan, kalau kalau bicara tentang egois gitu ya. Ya, tapi saya nggak bukan egois, cuman yang aku bilang itu supaya mereka, karena mereka ngeluh, kenapa kainmu kok, mereka bilang mereka udah kenal aku dari Instagram gitu, saya tahu kainmu lumayan lumayan bernilai, saya nggak sebut mahal aja ya, bernilai gitu, tapi kenapa kami nggak bisa? Nah itu gitu, kemarin aku udah ngobrol sama kepala desanya, ini harus diubah gitu. Dan Cuman mereka mau ya. heran gitu, ini orang Tarutung kok kenapa mencoba ingin merubah Samosir gitu. Soalnya bukan pengen merubah sih, tapi memang merubah total. Gitu. Karena tapi enaknya adalah masyarakat di sana setuju. Itu dulu. Mereka menerima yang aku bilang, dan kadesnya juga oke, karena masih muda banget kadesnya, masih milenial. Ya udah, kayaknya tahun depan realisasi. Aku bilang supaya Global Geopark yang disandang oleh Danau Toba itu berhasil. Dan saya pun misalnya kalau ada klien misalnya orang bule, Reni di Samosir mana sih yang layak dikunjungi seperti Reni? Saya berani membilangkan, iya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Kan gitu, ya kan? Iya, betul. Nah, misalnya kayak nanti kalau udah jadi, saya bisa nyampaikan ke Petrus. Jadi sama kalau ada orang yang kenal dengan atau mau cerita, Petrus kasih daftar nama dong. Ya, saya mau beli kain ulos misalnya di daerah. Kalau kita tanya sekarang sama orang Bingung, saya lokal bingung. Indonesia, masih bingung kan? Beli Bingung, di aku mana bingung. kan? Nggak tahu itu. Aku
proses pertenunan di Samosir di mana yang mendapatkan, pasti masih bingung kan? Masih bingung. Oke, atau ada nggak proses di Samosir itu mulai mencelup warna sampai menggulung, membentuk dan sebuah kain? Ada nggak? Pasti nggak ketemu. Nah, itu yang mau dibuat. Kenapa NTT kita bisa bebas lihatnya itu di banyak banget Iya, gitu. banyak banget NTT. Nah itu, nah jadi permasalahan-permasalahan itu sampai sekarang belum, pemerintah kita itu belum khususnya di Sumut ya saya bilang ya, belum pandai merangkum. Kenapa? Kadang kan kalau ada kompetitor, ada kan manfaatnya ya. Iya. Kenapa ada kompetitor ya? Kita bisa ngelis gitu. Oh, si A ini bisa seperti ini. Kami kenapa nggak bisa? Why? Betul. Ditemukan rumusan masalahnya kan, Iya. gitu kan. Dicari tahu. Oh, berarti kami harus seperti ini. Terus berarti kalau kayak pewarna harus menanam tumbuhannya. Tumbuhannya di mana? Dibudidayakan dong. Di sana kan banyak petani tuh, apalagi yang muda-muda. Jadi ada kolaborasi petani dengan penenun di sana gitu. Jadi kemarin aku kasih tahu sama mereka itu bukan ramba-ramba lagi, itu sekarang sudah menjadi pewarna alam gitu. Ramba-ramba ya. Iya, karena iya banyak sebenarnya ramba-ramba itu dulu dipakai pewarna alam, tapi karena mereka nggak tahu, dan sebenarnya aku juga nggak tahu sebenarnya, tapi karena aku cari tahu dan menemukan, ya aku coba berhasil, dan memang itulah warnanya gitu. Oke, aku pun baru Iya. tahu. Namanya tumbuhan salaon, itu banyak banget di pinggir-pinggir jalan, dia kayak daun kelor, ya hampir seperti itu, tapi dia hijau, tapi setelah direndam jadi biru. Dia kayak biru jeans gitu, jadi dan sangat luar biasa warnanya, tapi aromanya juga sedap, tapi kan itu ramah lingkungan, nggak ada masalah, nggak ada kimia di dalamnya gitu. Jadi aku bilang, nah kalau desa Kampung Kutaraja ini misalnya bisa mengkampanyekan, kami punya sebuah kain, mulai proses A sampai akhir dengan pewarna alam, siapa sih yang nggak tertarik? Jangankan bule, Petrus saja pasti tertarik untuk ke sana. Pasti ke sana lah. Gitu. Soalnya aku juga sedang memperjuangkan desa adat kok di sini. Gimana? Lagi memperjuangkan desa adat di sini juga. Lagi buat Iya. konten. Aku juga pikir juga hal yang sama juga. Apa namanya? Harus ada suatu tempat contohnya ketika orang bertanya mengenai Batak bicara Ulos, lokasinya di mana sih? Jadi orang tahu gitu. Ini lokasinya, ini apanya yang punya di sana, ini desanya, nanti ada historinya di sana yang diceritakan, terus ada nilai-nilai gitu. Bener. Terus aku lama-lama nih jadi kayak kepala dinas pariwisata deh jadinya. terus ada satu hal yang kita nggak punya. Apa itu? Jadi kalau misalnya aku jalan-jalan ke luar negeri, ke sebuah wisata, saya dikasih map peta, bener? Yeah. Tujuannya adalah supaya aku tahu beli jajan di mana, beli ini dan ini. Harusnya ketika kita nyampe di Parapat atau dimanapun atau di Tongge atau kita dikasih map ketika masuk ke daerah itu ada inilah ininya, ini yang pewarna, ini desa Kampung Tenun, jadi wisatawan tahu menahu tentang hal itu. Nah di sini belum ada. Kakak jadi bupatinya aja, kakak jadi bupati. Iya, aja. dia udah nanti kampanye. Nanti aku ikut kampanye kan nanti. Sebenarnya itu hal yang simple kan, itu yang simple, tapi jangan salah itu sangat luar biasa impact-nya, karena itu sudah memperkenalkan setiap UMKM di sana, akses semua wisata dapat kan. Selama ini kan orang cari akses wisata dari sosmed kan. Iya betul. Nah coba kalau ada map, nggak mahal kok, buat map itu nggak mahal banget, dan itu harus dibuat. Aku udah berulang kali bilang tapi belum ditanggapin. Maksudnya itu biasanya itu kalau mau ambil kebijakan itu keuntungan politiknya apa kan itu? Sebenarnya buat itu cuma Rp2.000. Nggak ada yang bisa diolah di situ kak, jadi mereka nggak kerjain. Atau mungkin pemerintah buat satu website dan dalam udah ada semua tentang wisata, ada map di dalamnya, jadi bisa akses di semua di handphone, di smartphone gitu. Tapi belum ada gitu. Kalau mereka butuh bantuan, aku siap bantu buat websitenya sih. Nah itu masalahnya. Makanya aku kadang kalau Samosir cari-cari waktu, kapan ada waktu. Ini kan karena pandemi kan, jadi aku nggak kemana-mana, nggak keluar negeri juga. Makanya aku sempatkan untuk melihat perkembangan dan apa yang bisa aku bantulah gitu. Jadi sama kayak Sandra yang lakukan. Sandra buat buku ini,
Petrus dia pakai dana sendiri semuanya selama 40 tahun. Wow. Itu gila banget kan. Dan nilai buku ini kalau saya nggak salah harganya berapa juta ya? Hampir 4 juta. Iya 4 juta satu bukunya. Tapi ini free untuk saya sebenarnya. 40 tahun uang Petrus menjelajah sebuah kain sanggup. Kita bicara sanggup dulu ya, belum maninya gitu ya. Nah, tapi dia dengan tulus mempelajari sampai saya cari tahu kenapa sih kamu itu sampai ngotot belajar tentang ulos. Dia bilang ulos is masterpiece in the world katanya gitu. Menurut dia katanya kain terindah di seluruh dunia itu masih ulos katanya. Saya nggak tahu alasan dia bilang apa. Oh ya, saya bilang gitu. Iya. Kalau Reni menjelajahi semua kain ulos yang terbaik yang menurut saya, dan teknik kain tenun itu tetap ulos. Yang menurut dia seperti itu. Makanya aku tertantang untuk mencari tahu gitu, dan ternyata benar. Kayak di Silalahi mereka punya ulos tersendiri kan. Jadi ulos Silalahi itu beda dari yang lain gitu, karena mungkin mereka dulu terpencil, agak tersudut gitu, dan banyak cerita di dalamnya gitu. Bahkan ulos Boru Silalahi juga beda gitu. Itu unik banget gitu. Pokoknya banyak deh. Bicara ulos saja kita panjang loh Kak ini. Panjang banget. Kemarin kita waktu 17 Oktober hari ulos nasional, kita buat Zoom itu 8 jam. Pesertanya 400 orang. 400 itu merasa Zoomku terlama yang aku temukan sampai berapa kali charge laptop. Iya, itu karena antusias banget. Karena di dalamnya ada Sandra. Oh, Sandra. Ada Sandra. Aku nggak kenal loh si Sandra ini, siapa ini sebenarnya? Nanti cari tahu dari pertemanan Sandra apa sama? Sandra apa namanya? Namanya Sandra Nielsen. Coba search sekarang. Sandra Nielsen. Sandra Nielsen. Masih Nielsen. Ya, Nielsen. Ada? Oh, ada. SA Edition ya? Iya. Sandra Nielsen. Oh iya, I know. Oke. Ada. Compact-nya juga ada. Iya. Bang apa jadi orang luar negeri yang mau nulis ya? Kenapa nggak kita ya? Ya namanya juga orang Batak, mana mau rugi dan mana mau mengeluarkan waktunya untuk mengurusi hal-hal yang tak penting menurutnya. Jadi Sandra itu udah berusia lanjut sih sekarang. Jadi terakhir dia dari Indonesia itu tahun 2019, kemarin kita bareng project sama dia. Dia sudah dapat penghargaan pelestari budaya. Bayangkan dikasih udah 30 hampir 40 tahun baru dikasih penghargaan itu dari Indonesia. Miris banget saya. Luar biasa sih, aku baru lihat ini, luar biasa loh. Ya, dia ngambil PhD. Kenal Sitor Situmorang nggak, Petrus? Harusnya kenal. Sitor Situmorang siapa? Sitor Situmorang. Nggak kenal? Dia seorang sastrawan Batak, penulis buku Tubanasai. Dia seorang pokoknya dia seorang sastrawan terkenal dari Batak lah, Sitor Situmorang. Dan apa sih namanya, pokoknya intinya semua orang-orang Batak yang tentang ulos, tentang kenal Sitor Situmorang. Jadi ketika dia ngambil PhD, yang hadir di sana adalah Sitor Situmorang. Dan dia cukup kenal dengan keluarga Sitor Situmorang. Kan keluarga Sitor Situmorang adalah di Belanda juga. Dia kan ngambil orang bule juga. Barbara, iya namanya Barbara. Ya, keren banget. Jadi Sandra ini sudah dikasih Boru Tabarat dari sekarang. Boru Tabarat? Berarti ya, Utabarat masuknya apa sih? Sihan masuk gak sih? Enggak ya? Bukan, Utabarat itu sifat pisoran, masuk ke tobing gitu. Itu dari Tarutung punya. Utagalung yang masuk ke Utagalung yang masuk Sihan. Iya, benar. Iya, di sebelah situlah dia. Aku kurang paham kalau marga-marga selindung. Akan aku kan marga kan. Manurung Sitorus, Butar-butar. Iya. Iya. Aku tahu. Merah Saun. Aku tahu itu gara-gara opung Sitorus aja, karena tulang robot ya, tulang robot katanya. Nggak ngerti lah aku itu. Lama-lama kalau melihat Batak ini. Ribet memang. Aku aja baca buku Batak yang punya bapak itu aja udah nggak sanggup. Karena ada aksaranya juga kan? Kan ada aksara Batak juga. Nah itu iya. Aksara Batak nah juga pemuda sekarang saya nggak tahu bisa belajar aksara lagi atau enggak.
Aku juga, Kak, bahasa Batak aja kan sekarang ini ada bahasa Batak yang kita bilang bahasa Oh, oke. sehari-hari sama bahasa untuk Nah, orang tua kan beda lagi kayak Kakak bilang tadi, maaf apa namanya? Manopangnya apa dah? yang Manupangnya yang bicara tentang itu. Ada pokoknya kata-kata yang aku tidak tahu juga ketika bahasa Batak. Aku tahu bahasa Batak kalau ya misalnya berbicara, tapi ada suatu kata-kata karena kalimat itu karena nggak. memang ada bahasa Batak yang totoknya banget kan, Iya yang ada. formalnya gitu. Jadi nggak paham. Jadi apa ya? Kok aku pakai bahasa Batak dari jadi kok jadi lupa. Tapi lagu Batak sih. Karena aku besar di suku Melayu itu, jadi aku bilang kok aduh kebesaran suku Melayu jadi kebanyakan Melayunya daripada Bataknya. Tapi Itu nggak apa-apa sih Petrus, nggak ada kata terlambat kan untuk belajar menggali ilmu kan. nggak ada memang Iya, nggak ada kata bisa. terlambatnya. Bisa nanti aku Atau mungkin Petrus ingin mengalami kisah Raja Tapu Bolon misalnya gitu ya kan, atau ulos-ulos yang dipakai oleh Tapu Bolon yang dulu itu apa gitu. Iya, itu bisa dicari tahu gitu. aku Nggak pengen menelusuri tentang hal peng- itu gitu kan. sebenarnya aku pengen nelusuri. Aku kemarin baru tahun lalu gini. Aku di perantauan itu nggak pernah kumpul sama orang Batak Kak, sekali. Oke. Ya nggak pernah kumpul sama orang Batak baik di Jakarta. Jadi aku baru masuk Punguan Batak itu tahun lalu. Baru masuk grup tuh. Karena itu dari Facebook. Hmm. Jadi mereka add aku di Facebook, suruh mereka masuk. Karena aku masih di Jakarta waktu itu. Masuk, ikutlah aku acara mereka di puncak kalau nggak salah tahun lalu. Ikut, tahun ini, tahun kemarin tahun Oke. kemarin. Ikut dan aku nggak merasa nggak menemukan rumah itu bukan aku gitu loh. Jadi aku Hmm. Batak gitu ya. Tapi ketika aku bersama dengan mereka, itu bukan rumah aku, kayak aku nggak menemukan aku diri sendiri gitu. Itu yang aku rasakan. Tapi makanya kemarin coba untuk telisik-telisik tentang Batak, ya palingan aku cuma ya oke, Batak itu ya begini gitu. Tapi nggak terlalu, makanya kemarin aku pengen kembali lagi karena terbesit di pikiranku, kok budaya lain aku baca bukunya sampai habis, kok budaya Batak aku nggak bisa baca sampai habis ya gitu. Ya. Bicara tentang ulos, bicara tentang apa namanya aksara dan segala macam itu nggak pelajari. Salah juga aku gitu loh, selama hidup sampai umur 25 begini nggak bisa, karena aku takut, kan aku kan pacarku kan Dayak juga kan, aku punya calon kan Dayak, jadi takutnya nanti setidaknya aku nanti ketika aku pun menikah, anakku ku ajari juga Batak gitu loh, walaupun sekaligus ku ajari Dayak gitu, dan dia Betul. nanti memilih dia mau kemana. Itu pilihannya gitu, maksudku begitu, makanya aku pengen pelajari Batak nih, supaya jangan nanti tanya anak, Ya. KW kau ya nggak ada diajari bapakmu, kayak yang kurang ajar bapakmu, kan susah juga kita, padahal kita udah meninggal pula kan masih dibilang orang kurang ajar kan. Aduh, Tapi itu. saya juga dulu punya persepsi Heeh. apa sih namanya? Saya kan kuliah sama orang Chinese kan. Ya. Bahkan saya nggak pernah mengalami di masa muda bergaul dengan teman-teman orang Batak. Jadi saya 8 tahun di Medan itu semuanya orang Chinese. Hmm. Jadi memang nggak ada terbersit di otak sedikit pun jadi menyelusuri jadi Batak banget gitu. Nggak ada. Jadi bahkan saya kerja di kampus Chinese juga yang nggak bisa ada orang Bataknya gitu. Hmm. Karena dulu aku suka banget Petrus ingin mencari tahu budaya-budaya lain di Medan. Jadi saya Hmm. sengaja masuk ke sana gitu. Ternyata unik banget. Aku pun jadi pengen, jadi aku pun apa namanya, Iya. jadi pengen belajar banyak lagi tentang Batak deh, kayaknya aku salah aku Mm-mm. nih nggak belajar itu. Tapi memang selama ini aku juga mencoba untuk apa namanya Kak, mencoba untuk belajar mengenai mengenai Batak juga, lagi belajar baca-baca buku lagi tentang suling dan segala macam. Ternyata ketika aku mendengar suling Batak pun aku nangis gitu loh. Iya. Kan ada suling itu loh. Suling apa, Ya. suling yang biasa itu yang terkenal itu kan ada kan? Sarune. Ya yang apa gimana? Gitu-gitu kayak ada panjang itu. Yang ini loh, yang gara-gara meninggalnya orang bilang si dukun yang dukun dukun terbaik si dunia itu siapa itu? Yang panjang rambutnya itu. Oh, yang kemarin di ini di Busuk Buhit ya. Ya, si Tanggang kalau Ya, nggak salah. ya Karena Marga Sinangga, ya. kan dari dia juga aku belajar tentang banyak dari gara-gara dia aku nonton YouTube, Ya, karena dibilang itu segala macam jadi pengen tahu kan. ya. Ya, Ada musik luar biasa seruling ilmunya. gitu. Hah? Luar biasa ilmunya. Mm-mm.
yang luar biasa tuh. Ya, Iya, ketuanya sedunia itu pun. iya. Tapi dari situ aku belajar mengenai tentang Batak gitu. Jadi tonton Hmm, lagi YouTube-nya bicara tentang Batak dia kan segala macam. Tapi memang ada satu musik yang membuat aku menangis itu aja. Seruling itu. Yang mengingatkan aku kayak 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 dia itu kayak kayak kita masuk ke tubuh kita itu kayak membuat kita tuh merasa kayak aura kita iya, tuh keluar semua gitu dan kita menangis gitu. Aku iya, susah lah untuk menggambarkannya. Jadi itu yang membuat aku sih berpikir iya. aku harus belajar Jadi kan, Batak gitu. jadi kan dulu katanya Hmm. komponen Batak itu sebenarnya sih aku masih ini perlu dikaji sebenarnya Hmm. dalam budaya Batak ya. Hmm. Selain pakaian, tradisi dalam bertani pun mereka memanggil hujan pakai uning-uningan kan, Hmm. Hmm. termasuk sarune, godang gitu ya. Hmm. Eh, Kemudian gorga itu Hmm. dan juga ornamen di dalam rumah ada yang untuk menjaga arwah-arwah atau yang bisa ngejahatin kita gitu ya. Eh, Kemudian selain uning-uningan, gorga, Hmm. apa sih namanya, ulos juga. Kemudian satu lagi saya lupa ritual apa ya kemarin ya kita kemarin di em, kalau nggak salah andung-andung mungkin ya andung-andung dia kayak puisi itu sejenis puisi andung-andung ya. Andung-andung bukan yang meninggal ya? Enggak sih, andung-andung itu bukan bukan untuk yang meninggal. Jadi kan dulu kalau mereka melakukan sebuah puisi, Hmm. eh, mereka berpuisi bukan hanya untuk mengandung, Ya, benar-benar. bukan masuk untuk menangisi, bukan gitu. Hmm. Itu seperti nyanyian, tapi lantunannya lebih lebih ke mungkin karena kayak sedih gitu ya, tapi karena Hmm. menghayati aja gitu. Oh, Kan banyak kan torsa-torsa orang Batak dulu kan pantun-pantunnya gitu ya, banyak banyak. gitu. Sekarang sekarang aja mungkin yang udah terlupakan mungkin atau apa, saya kurang tahu. Tapi ada beberapa sekarang, tapi nggak pemuda menurutku ya, bukan Hmm. pemuda itu masih udah beberapa teman-teman yang lagi buat-buat tentang torsa, Hmm. pantun-pantun Batak zaman dahulu lagi dibuatin kembali gitu. Banyak loh sekarang yang udah pegiat-pegiat baru itu Banyak dalam ya. budaya Batak. Iya, Udah banyak banyak, banget. udah Makanya banyak. saya bilang sama Petrus, Heeh. udah banyak, bukan hanya dari kaum pemuda juga gitu. Udah mulai kesadaran mereka terhadap kesadaran terhadap apa namanya, budaya dan adat itu penting itu Iya, udah mulai ya, iya. zaman sekarang. Sebenarnya kalau mengembangkan budaya Batak itu sekarang itu kalau semua bersekutu gampang karena Batak ada di mana-mana kan. Iya, Iya di kan? mana-mana ada. Iya kan? Batak dari Sabah sampai Merauke di seluruh dunia ini pun ada. Ada Batak, ada Batak. Makanya saya bilang di India pun aku ketemu orang Batak di sana dan dia menikah sama orang India gitu kan. Makanya saya bilang eh, pasnya simbol ornamen orang Batak yang ada cicak kan Iya, cicak betul. ya artinya dia bisa hidup di mana-mana mau jungkir balik kayak mau apa kayak gitu kan. Baru kali ini gue dengar jungkir balik. Jungkir balik kayak iya gitu. Aduh. Dan mungkin mungkin apakah orang Batak masih tahu simbol ada titik 4 payudara di ornamen rumah Batak? Mungkin tidak tahu. Aku nggak. Nggak tahu. Jadi di samping cicak pasti ada itu 4 titik. Coba deh dicek nanti di eh, rumah Batak itu selalu ada gitu. Hmm. Jadi selain cicak ada 4 titik itu gambar payudara perempuan gitu. Hmm. Maknanya apa sih gitu? Itu simpel itu mungkin banyak yang nggak tahu. Itu bentuk kesuburan gitu. Ya, itu bentuk kesuburan gitu. Jadi dulu ya itulah hebatnya orang-orang Batak itu mengambil simbol kan. Iya. Ngambilnya dari situ gitu. Oh, oke. Aku baru Terus ya aku baru lihat. Ya, oke. baru lihat. Baru lihat. Udah lihat? Udah. Udah, oke. Udah. Ada 4 biji kan? 4 biji ya, betul, betul. Ya, gitu. Kakak Hmm. paham, kakak paham begitu. Enggak, sebenarnya saya nggak paham banget. Cuman seperti yang aku bilang tadi Petrus, karena aku udah cinta, kan ini berbau cinta ya. Mama cinta ini kan luas kan. Ya, cinta luas. Mama cinta luas banget gitu. Jadi ketika aku sudah cinta, aku akan bukan memiliki aja tapi memahami. Ya aku pahami dia gitu. Terus apa sih namanya? Ya itu hal simple sih sering kita lihat tapi nggak pengen tahu memang. Karena sering kita lihat, Kak. Sering itu tetap
harus ada di depan rumah di si keluarganya itu 4 biji. Itu aku tanya sama penjaga Huta Cialagan itu waktu aku kecil. Aku tanya itu apa sih gitu? Kok 4 biji? Sana ada 4 biji. Ini 4 biji apa gitu? Aku tuh, oh I see gitu. Ternyata ceritanya seperti ini. Oke gitu. Aku baru menemukan makna arti namar baju. Petrus tahu nggak artinya kenapa disebut namar baju? Nah, Perempuan Batak itu sebut namar baju kan? oh iya, nomor baju ya, yang pakai Menurut baju. Petrus, kira-kira apa tuh artinya namar baju? Hei, boru-boru namar baju semua lagu kan, adong namar baju katanya gitu kan. Iya. Kalau Apa ya? kita pilih katanya dari baju kan ya, Iya. ya. Terus saya cari tahu sampai aku mau cari rapot buku yang benar-benar yang benar-benar pas gitu ya. Pokoknya aku nggak mau dari dengar orang, aku cari tahu aja arsipnya yang betul. Jadi aku menemukan sebuah buku itu namanya nih Batak Cloth and Clothing. Ini tahun 92, aku baru lahir. Jadi aku cari tahu di situ ternyata dulu perempuan Batak itu masih pakai baju, makanya disebut namar baju, nama make baju. Jadi kalau dia sudah punya anak, maaf cakap itu akan topless, dia nggak pakai baju lagi di atas. Itu makanya dulu perempuan yang sudah punya anak payudaranya kelihatan. Enggak. Ya, karena mereka bukan namar baju lagi. Ya, Oh. karena sudah nggak pakai baju lagi. Jadi dulu sebutan untuk orang namar baju itu, yang pakai baju itulah, nah yang masih dia perawan, yang masih dia gadis. Itu. Oke. Itu baru aku tahu. Kalau bicara tentang baru tahu waktu itu. Tapi sekarang kan semua perempuannya namar baju kan susah kita membedakan. Nah, karena mereka nggak tahu. Bahkan kalau kita cari tahu dari 10 pemuda perempuan apa arti namar baju, mereka bakalan nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena belum cinta. Nanti aku kasih tahu mereka. Ya, jadi arti namar baju itu masih pakai baju. Aduh, ini Mbak, aku banyak nggak tahu, serius. Ini masih banyak lagi tentang budaya Batak itu sebenarnya. Itu kajiannya sangat luar biasa lebar gitu ya kan. Sandra aja hanya bahas ulos 40 tahun. Kalau bahas ulos, uning-uningan, torsa, apa, wow. 7 keturunan itu. Iya, itu bisa jadi. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya Petrus, saya memang fokusnya itu cuma di ulos aja. Walaupun sedikit ya ornamen-ornamen lain saya tahu gitu sedikit, tapi nggak konsen banget gitu ya. Jadi Jadi kalau fokusnya di ulos, fokus kalau utamanya di saya ulos lah. di ulos karena saya bukan tipe orang yang bisa menyelusuri semua aspek-aspek di Batak gitu. Saya ingin konsen satu, cukup ini satu, dan biar bisa dia fokus gitu. Harus begitu memang Kak. Kalau Iya. kalau ulos saja 40 tahun, kalau semuanya kita garap ya nggak bisa. Iya. Umur kan terbatas. Makanya, terus kan tiap tahun saya tambah menua kan gitu. Nah itu, gitu. Tiap tahun tambah menua. Oke, maaf saya tanya dulu deh. Petrus usianya berapa? 25. Nanti 25? Ya, aku tahun 95. Oh, 95. Masih muda banget. Masih banyak yang mau dicari, masih banyak yang mau dikejar, masih banyak mau dilakukan. Makanya aku rencana nggak mau nikah, tapi mau tidak mau harus menikah. Oh iya, benar. Mau tidak mau harus menikah. Kita harus menikah, benar. Itu harus menikah. Untuk kalau kata pacarku sih untuk melanjutkan perjuangan katanya. Oh benar, itu harus benar dong. Jadi perjuangannya bersama-sama kan, nggak Iya. satu lagi. Karena pacarku juga anak GMKI masalahnya, Kak, ketua cabang Oh, dia. oh di mana? Palangkaraya. Oh, ketua cabang Palangkaraya. Oke. Perempuan yang jadi aku bilang sama dia, oke, ya pastilah. Makanya aku berhenti bekerja di Jakarta, makanya datang ke Kalteng. Salam sama pacarnya ya, ketua cabang Kakak pasti GMKI. kenal deh. Dia kemarin kasih tahu kok apa namanya, dia kirim foto kan. Kayak dia foto status kakak kok nggak salah. Aku nggak tahu Saya nggak tahu kenapa saya tenar di GMKI. Gak bisa bilang tenar ya. Mungkin beberapa korwil mungkin kenal ya, koordinator wilayah. Iya. Kayak Sumut Nagrel Aceh si Gito mungkin ya. Terus mantan ketua cabang Medan Hendra Manurung. Terus iya kayak gitu-gitu mungkin, atau
Saya nggak tahu. Oh, aku udah pernah ngundang itu David Sitorus, sekum game kayak sekarang. Ya kakak buat status. Oke. Jadi dikirim ke aku, di screenshot dikirim aku. Oh, ada kemarin namanya si si Doni, kenal nggak sih Doni? Dari Manurung. Bukan Doni Manurung. Doni marga apa sih, saya lupa. Dia anak PPG KPI. Kak, kenal dengan Bang Petrus ya? Ini baru kenal, saya bilang gitu. Kayaknya dia anak game kayak di Palangkaraya juga. Oh ya, berarti terkenal juga aku ternyata ya. Iya, Padahal terus aku, aku bilang, padahal aku wah, baru berapa bulan loh di sini. Baru 6 bulan. oh, Ya, tapi dulu kan aku juga kan di Jakarta kerja sama, aku kan dulu staf ahli DPR, oh, I see. jadi aku Oke. berhenti untuk fokus berkarya gitu. Jadi menurutku uang udah, Ya, uang bukan segalanya. benar. Tapi Membuka segala. tapi bicara tentang passion kan, passion kita di mana, dan ketika kita menjalankan passion itu Yes. saya rasa uang bukan menjadi yang utama sih, tapi kepuasan sih. Ya, saya juga seperti itu. Saya berani meninggalkan kesarjanaan, bahkan aku cabut dari sebuah sekolah bergengsi, Mm-mm. ijazahku ditahan, aku nggak peduli karena aku menemukan passionku di sini. Kayaknya pemuda sekarang lupakan passion kali ya. Mau tidak mau, karena biasanya passion itu Dulu gini. ya Passion gitu loh kak. lebih Yang kita permasalahkan di passion ini kan gini. Kita tidak bisa eh, kita tidak bisa makan. ya Masalahnya orang kan banyak permasalahan ini kan, berjuang ini kan katanya harus tahan lapar masalahnya. Ketika kita bicara passion, ya. Masalahnya ya banyak orang benar. tidak bisa bertahan. Nah Jadi itu, mereka berhenti itu sampai di situ. hmm, Jadi, right, gitu ya. Tadi nama nama pacarnya siapa? Ketua ketua GMKI cabang coba. GMKI dia 2016 2018 dia udah dimisioner. Dia Oh, namanya udah di sana. namanya Novia Adventijuran. Oke, Dan dia aktivis perempuan, aktivis perempuan. Dia aktivis perempuan. Dia yang sangat oke, concern bicara tentang lingkungan, concern juga bicara tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dia sangat concern. oke. Makanya aku bilang Kesetaraan gender ya, ah, apa kak? gender ya, Gender, gender ya, bahasa gender. gender. Oke. Bicara gender dia itu sangat sangat fokus bicara itu. Makanya saya bilang dia melawan patriarki banget. Padahal Batak itu patriarki Hmm. banget. Tapi gue bilang nggak apa-apa, Hmm. aku bilang aku udah terlepas dengan itu, gue bilang. Tapi terserah. Tapi budaya tetap dipelajari. Dan itu akan diseri. Itu kan pilihan semua orang ya. Ketika Ya, aku diajarkan begini ataupun bapak kasih pilihan ke aku untuk mau kemana, kan dikasih pilihan dan aku yang menentukan itu, dan hal yang sama juga akan kuberikan kepada orang-orang untuk ya, memilih kan. Tapi kita kasih tahu dulu, ini loh antara dua, tinggal kau pilih mana yang ya bagian dari dirimu yang kita tidak paksa kepada dia. oke, betul. Ketemu di jalan kok, sering demo juga jadi ya. Oh, itu harus demo dong. Pemuda itu kan harus melawan. Aduh. Saya bukan karena dukung game kayaknya kan. Jadi pemuda harus tetap idealis kan. Jadi kalau cuma diem ngapain nggak bergerak dong. Harus disalurkan aspirasi ya kan. Biasanya kan apa sinode begitu melarang untuk pemudanya itu turun ke bawah. Oh, karena saya dari GKPI maksudnya ya. Mm-mm. Oh, enggak dong, enggak dong. Saya kan udah cukup banyak mengenal gerakan-gerakan. Saya juga paham hal seperti itu, gitu. Tapi kakak nggak pernah anak game kayak dulu ya? Oh, bukan, tapi Nah. saya tahu jalur-jalur game KI-nya gitu. Karena kan udah aku bilang, aku kan masuk di kampus yang Chinese kan. Mm-mm. Kayaknya Chinese yang ada game KI-nya itu kalau nggak salah micro skill. Hmm. Kalau saya nggak salah. Kalau kalau kampus saya itu eh, nggak ada Indonya. Jadi saya belajar apa belajar bahasa mereka supaya aku bisa masuk ke sana gitu. Orang ngotot juga gitu, ingin merasakan hidup di lingkungan yang berbeda. Sebenarnya aku ingin mencuri ilmu mereka cara berjualan. Dan itu yang aku ambil dan aku terapkan sampai sekarang. Kalau Memang, aku nggak kuliah di sana, aku nggak akan menemukan itu. Gitu. memang Karena mereka nggak pintar tuh. ya karena nggak di tempat lain dan resep yang mereka kasih ke aku terapkan di sini. Iya, luar Itu biasa. kenapa aku nggak memilih yang Indonesia kuliahnya Itu di Medan kakak, kampus di itu. Medan, tapi basicnya itu mereka lebih kayak adopsi-adopsi basic Singapura gitu-gitu. Ya, Pantasan kakak agak mirip-mirip dengan Chinese sedikit, nggak kelihatan Bataknya. oh
Mungkin karena kelamaan begadang sama mereka. Mempengaruhi juga kan. Aku juga orang bilang nggak mirip Batak, tapi kalau udah ngomong baru Batak kau katanya. Ya, ya seperti itu dia. Terus, tapi mereka sangat appreciate sama orang Batak. Ya. Ya, hmm. Bahkan aku berhasil membuat ikon bahwa kayak aku berhasil menjadi sorotan di kampus itu gitu. Itu cukup kerja keras supaya nggak cuma Chinese yang disorot. Karena di sana kaum yang masuk di sana itu India, Hmm. India sangat lumayan banyak kuliah di sana gitu. Makanya aku termotivasi juga kemarin mengenal India. Iya seru sebenarnya gitu. Kayaknya bisa Dan bisa calonnya orang India nih. oh jangan dong, Nggak apa-apa kan. ya. Tapi harus Batak kah? Harus Batak Oh kah? pasti dong. Di awal saya nggak mau Batak sebenarnya jujur. Saya suka bule misalnya gitu Hmm. ya. Tapi at least setelah beberapa tahun yang ini, Hmm. saya baru menemukan ya harus Batak. Kalau enggak semua yang aku kerjain ini sia-sia. Karena saya nggak mau dibawa ke luar negeri. Hmm. Saya mau pure Batak, pure Pure Batak. 100% ya. Kita doakan yang terbaik pasti lah. Amin. Mama juga begitu orangnya. Mama juga bilang harus Batak. Tapi kita bicara tentang, aku bilang aku nggak ngerti Iya. lah. Tapi Aku nggak ada nggak yang ngerti. tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Kan Keinginan kita bisa. nggak ada yang tahu. Kematian, jodoh dan lahir kan tidak ada yang tahu. Iya. Tapi Tuhan yang tahu. seperti yang saya bilang, kalaupun nanti misalnya eh, merantau orang Jawa, orang Aceh, orang India, atau mungkin orang lagi, we don't know, we don't know about it, gitu. Jadi gue serahin aja, yang penting gue jalanin gitu. Karena misalnya masalah Hmm. kayak aku orangnya suka buat buku diary tentang Hmm. mimpi. Terus saya Hmm. soalnya orangnya suka gila mimpi. Jadi dari hal kecil aku tulisin mimpi-mimpiku di sebuah buku namanya Dream Book. Hmm. Um, aku dari 2009 udah buatkan diary. Hmm. Tulisan aku pengen ke India, pengen ke sini dan 10 tahun baru terwujud gitu. Kayaknya pemuda Batak juga harus seperti itu. Jadi nggak tahu sih, tapi aku termasuk orang yang gila tentang hal seperti itu. Oh, misalnya saya pengen punya ini hal sesimpel aja, misalnya pengen punya tanah, pengen punya rumah, tulis biasa aku tempelin gitu. Aku pengen diwawancara sama Kick Andy misalnya, Hmm. atau pengen ketemu sama presiden atau presiden gitu. Ya, aku tahu tulis. Aku nggak tahu kapan terwujud, tapi I know itu pasti terwujud. Ya, itu pasti dulu dan di Ya, waktu yang tepat. ya. Karena beberapa dari yang aku tulis itu sudah terwujud. Sama kok, Kak. Aku juga Hah? melakukan hal yang sama. Ya, gitu. Aku Tapi melakukan hal yang kayak sama. terdibilang gila sih, tapi nggak peduli saya. Ya memang hidup ini kan harus gila kan? Iya, mana harus gila dong. Harus gila. Harus gila gitu. Ya, Aduh, aku bermimpi sebenarnya bukan punya itu. Aku bermimpi bisa. Aku sudah bermimpi ke Jakarta waktu kecil, kuliah di ya. Jakarta. Bermimpi ke Jogja dengan duit sendiri dan jalan-jalan keliling Salatiga dan segala macam. Ya ke Kalimantan, ke Kalbar, bisa setahun itu Hmm, 2 kali, bisa ya. Makanya aku dekat sama Dayak, makanya aku pelajari Dayak. Oke. Bapak angkatku juga orang Dayak, Dayak Iban di Kalbar. Aku dulunya Kalbar yang aku tahu. Hampir setahun itu 2 kali ke sana. Penginjilan kan, misionaris terus. Akhirnya menetap di Kalteng. Berarti Petrus sudah banyak menyelusuri pulau-pulau di Indonesia dong, berarti Udah, ya. udah. Wah, Kepulauan Riau sudah 7 kabupatennya sudah aku jalani. Natuna, Anambas, Bintan, apalagi Tanjung Pinang, Batam dan kawan-kawannya sudah, hmm, sudah. Sudah. keren, keren. Aku suka traveling masalahnya. Aku suka suasana yang baru, aku Oh, suka pasti. belajar melalui dari masyarakat dan menurutku itu ilmu yang tidak akan bisa kita bayar. Oh iya, Itu sih. orang yang suka traveling kan beda pandangannya. Iya, makanya. Tapi harus satu saat harus ngambil sikap dan tentukan lokasinya, fokusnya di mana. Nice, harus Itu begitu. sih. Tapi aku belum tahu sih nanti gimana sih. Aku Gak belum tahu apa-apa, makanya. 25 tahun masih banyak yang mau ditelusurin. Betul. Tapi kita nggak tahu kan berapa lama dikasih Tuhan lagi waktunya. Nah itu nggak masalah, serahkan aja. Yang penting bergerak aja. Bergerak sih. Kita Iya, bergerak terus sih. iya. Oke. Terus kalau di daerah tempat tinggal Petrus sekarang ada
komunitas tentang Batak nggak sih? Yang benar-benar aktif sampai sekarang gitu. Misalnya pemuda Batak apa gitu atau Jadi pemuda Batak di sini banyak. Jadi awal waktu datang ke sini, mereka tanya pemuda Batak itu ada banyak dari ada? pemuda Batak Humbang Asudutan, ada pemuda Batak ini Ada ya? pemuda ada semua. Tapi mereka tidak ada fokus bicara tentang Batak loh. Oke. Mereka tuh hanya akan kumpul saat ada pertayangan, ada ya ibadah Natal, ada yang segala macam, hanya begitu. Ada yang lain. Itu aja sih mereka ada. Oke. Jadi nggak ada yang lain. Dan aku ya itu aku bilang nggak terlalu dekat. Hmm. Itu masalah di aku itu kak. Aku nggak bisa kayak gini. Uh, Batak kan terkenal dengan kita bilang minum, ya kan? It's the Hmm. true. Itu kehidupannya minum, judi dan segala macam. Dan itu nggak, it's not me gitu loh. Itu bukan aku gitu. Jadi aku pergi gitu loh. Kayak nggak cocok di aku gitu. Dan kebanyakan kita menghabiskan waktu berjam-jam-jam dan tidak produktif gitu loh. Itu yang aku nggak bisa terima, makanya aku nggak terlalu dekat sama mereka. Tapi ada di sini, ada banyak banyak kumpulan Batak sini nggak, banyak kumpulan Batak dan aku say hello aja sama para ketuanya, Marga Sinaga pimpinannya di Hmm. sini. Marga Sinaga kok nggak salah, ada namanya Jimsu kok salah, jaringan Oke. intelektual muda Sumatera Utara, ada ketuanya. PBB ada di sini, baru Oh, dibentuk, oke oke oke. Pemuda Pemuda Batak Batak Bersatu Bersatu. ya. Iya, Oke. pakai Lihat baju merah mereka. mereka lagi up, lagi naik banget. Ya kayak preman mereka kayak. Itu yang tidak nanti kayak kita cut nih, nanti aku kena serang. Tapi itu kritikku terhadap Batak Ya, sendiri. ya, itu benar. Itu benar. Aku takut kena hajar aja kan. Kalau ngomong begini itu salah Iyalah, nanti. itu bakalan nggak apa-apa, itu jadi diskusi internal aja. Ya. Karena nggak terlepas almarhum bapak saya juga masuk di klub di bagian itu pemabuk, pemain judi gitu. Dan itu akibat terpengaruh dari teman-temannya. Dan aku Bagus, rasa itu bukan budaya deh sebenarnya. bukan budaya sebenarnya, tapi jadi dibudayakan kan. Dibudayakan sih. Jadi dibudayakan kan gitu. Iya. Uh, example Permitu kan, Permitu ya kan, ini kan jadi ikon orang Batak khususnya laki-laki gitu. Aduh. Makanya aku Tapi bilang kalau aduh Batak ya, luar biasa. kalau bahas orang Batak terus aku masalah tentang bahasa ya. Saya cukup tersinggung sama, bukan tersinggung sih, lebih geram. Saya geram sama orang Batak yang ketika 1 bulan merantau, mau di Medan pun, mau dimanapun, baru pulang ya, gitu langsung bahasa Indonesia gitu ya kan. Aduh, gitu. Aku langsung kenapa ya gitu. Karena oke lah pertama jumpa gitu, tapi kalau udah saya pancing dengan bahasa Batak, maunya disau dengan bahasa Batak gitu. Jangan seolah-olah biar lebih ke gaul banget gitu, jangan seperti itu. Aku pernah bilang kayak temanku orang Chinese, mereka nggak pernah pakai bahasa Indonesia di kelas buat terus. Mereka selalu pakai bahasa Hokkien atau Mandarin. Itu bahasa daerah, bahasa ibu mereka. Why? Kenapa mereka pakai bahasa itu? Mereka bangga pakai itu. Mereka nggak pernah pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, betul. Nah itu permasalahannya. Apakah kita malu dengan bahasa Batak? Kenapa malu? Apa karena logatnya aneh? Padahal itu ciri khas loh. Itu ciri khas kan? Misalnya kalau udah pergi ke Jakarta, gimana loh? Nggak tahu lah gue gitu ya kan. Aduh, saya langsung aduh gitu, bangga banget bilang seperti itu gitu. Ini andaikan Petrus misalnya pasif berbahasa Batak, saya bakal ngobrol bahasa Aku Batak pasti sebenarnya. kak bahasa Batak. Jadi boy hidup berbahasa Batak. Boy udah bahasa Batak. Pasti dong boy. Jadi bahasa dasar kita berbahasa Batak kian. Gimana sih kan sebenarnya neng makasih bahasa Batak donian alai takut aku apa namanya teman-teman yang lain itu nggak Iya, paham gitu loh. Dan tapi nggak apa. dan mengakuisisi lagi kan dan tabonok kan gabe halakon tuh makata ada buat halaki kan nggak bisa ngoni dengan Iya, akuisisi lagi. makanya andaikan semua pemuda Batak tahu kan gitu, itu bakalan keren gitu. Kalau aku di sini ketemu Batak pakai bahasa Batak sama mereka. Terus kayak gitu.
Karena aku punya prinsip begini, banyak orang tidak begini. Aku pengen bilang begini, ketika aku kan tidak mencukai yang namanya istilah penjajahan Kak, ataupun Ya, imperialisme yang kita bilang. Kan bentuk imperialisme yang dikatakan saya ini bicara tentang budaya, ekonomi dan segala macam. Dan kita ya, masuk ke ranah budaya dan bahasa gitu. ya, Kalau kita bilang makanya sampai saat ini aku paling benci bahasa Inggris, paling benci bahasa Mandarin. Kenapa kita tidak pakai bahasa kita gitu loh? Nah itu ya, bentuk imperialisme menurutku ya karena ya. walaupun kita pelajari sedikit-sedikit supaya tidak malu lah kalau ketemu orang. Nah Hmm. bicara tentang itu kan bicara identitas diri. Ketika orang Batak kita bilang tidak mau berbicara mengenai berbahasa Batak dan ketika mereka pakai logat Batak itu dan kental logat Batak dan mereka malu dan berusaha untuk menghilangkannya Hmm. dalam dirinya, berarti kan aku bilang mereka tidak tahu identitas dirinya sampai saat ini. Iya, Ketika orang tidak tahu identitas dirinya, dia tidak akan bisa memancarkan apapun, nilai apapun dalam setiap kehidupannya. iya. Kan sama, kita dikasih marga kan? Iya. Nah, itu arti dikasih marga apa? Identitasmu apa gitu. Iya. Jadi ini saya juga marah selain bahasa. Saya harus menyinggung ini. Katanya bermarga, Hmm. Rampung Bulon menurung. Tapi Hmm. ketika dia menikah, memakai songket Palembang. Ada Marga Simanjuntak juga menikah waktu itu. Jadi saya cukup marah di sini. Katanya orang Batak, tapi memakai kain khas daerah Palembang. lain. Ya. Sesimpel itu sebenarnya. Dari situ aja kita harus cinta gitu. Bukan, jadi harus kompleks, kecintaannya itu harus kompleks gitu menurut aku ya. Itu dulu, aku orang Batak. Hmm. Aku harus cari tahu kain Batak apa yang aku pakai. Ya. Ya gitu. Bukan memakai kayak Petrus nanti. Masa pakai Palembang? Aku nanti marah betulan jadinya gitu ya kan. Jadi kalau ada teman-teman deket Uh-uh. pakai itu, wah, wah, Ya. darahku langsung mendidih. Darahku langsung mendidih. Bodoh amat, kenapa pakai, ih, kalau yang pakai tortor, tapi yang dipakai badannya nggak Batak gitu, itu nyambung, nggak Ya. sinkron kan? Nggak sinkron. Nah, tapi hal seperti itu tergantung orang tua juga nggak kasih nasihat seperti itu. Sebenarnya itu simple, tapi karena udah menganut selera kali ya, selera gitu, nggak paham lagi. Tapi sebenarnya juga ada peran dari orang tua yang menurutku hal Yes, yang harus ditekankan gini sih Kak. ya, ya, Bicara tentang kebebasan pilihan sih yes ya. Ini yang kurasakan ya, histori dariku ya. Aku ya, punya abang nikah sama orang Chinese, anak pertama. Tahun 2018 kalau nggak salah nikah sama orang Chinese. Dan sampai saat ini tidak diadatin gitu loh. Bapak itu Raja Parhata dan ketika seorang anak pertama tidak menikah, bapak berhutang adat di kampung itu. Bapak tahu itu, tapi anaknya nggak tahu gitu loh. Bahkan abangku itu nggak tahu bahasa Batak gitu loh. Dan mamaku selalu mengatakan ini akan putus hubungannya gitu loh. Ketika nanti ke anaknya dan berharap kami ini yang akan ngajarin dia bahasa Batak dan segala macam. Itu ya, satu. Tapi aku bilang itu resiko karena apa? Resiko yang dibuat bicara tentang Batak kan mereka dikasih kebebasan sebebas-bebas ya loh Kak kita ini. ya, Batak ini dikasih sebebas-bebasnya. Kau oke, ku kuliahkan, ku sekolahkan, terserah kau. Kehidupan kau di mana, di sana gimana. Tidak ada suatu rule atau aturan yang harus Batak ya, harus begini ya. Kalau enggak kayak zaman dulu lah. Kalau begini nggak akan jadi gitu. Kalau Israel kan contoh nih, orang Israel tidak boleh menikah dari sama bangsa lain itu apa untuk kemurnian kan banget, kemurnian darahnya sendiri dan itu nggak ada di kita dan itu gue bilang satu apa ya refleksi lah, terkhusus juga keluarga aku sih bicara tentang bayangin nggak anak pertama nggak nikah sama orang Batak. Makanya ketika mamaku bilang begini, Pet harus Batak ya, abang bisa sama yang lain, aku juga bisa lah. Gitu. Ada ada jurisprudensinya untuk aku jawab gitu loh. Tapi ya udah terlanjur dan pastinya kan aku selalu bilang sih sama adik-adik dan yang lain-lain kan 7 bersaudara atau aku anak kelima. Pasti sampaikan Batak itu kau Batak, nggak perlu malu kau berlogat Batak dan harus bahasa Batak ya, dimanapun dan kapanpun ketika ketemu karena itu dirimu gitu yang akan bisa hilang dari dirimu dan kau juga tidak bisa menentang itu karena juga kau lahir dari orang Batak, lahir dari bapak mama yang kita bilang memiliki adat istiadat Batak itu dan yang harus ya, kita teladanin begitu. Makanya aku selalu berbicara sama bapak,
aku ketika teleponan sama bapak selalu Kak, aku selalu tanya umpasa Batak gitu loh. Apa sih umpasa Batak yang perlu aku pegang gitu kan? Biasanya dulu kan uh, ketika orang merantau gitu, orang Batak kan ada umpasa itu dikasih sama mereka ataupun yang akan dipegang oleh mereka. Bapak kayak dibilang begini, ayang go aek satete do, saotik doi. Ayang go lambang laptop, lam godang doi katanya. Tapi itu sebenarnya bahasa yang simpel sih Kak. Yang bahasa Indonesia kok sedikit-sedikit makin banyak. Tapi ketika kita logatkan pakai bahasa Batak dan kita berasal dari suku Batak itu seperti mengeluarkan energi yang menurutku ya, energi yang baik yang membuat kita tuh lebih semangat, lebih berjuang. Itu pun baru tahu sejak aku di Kalteng ini ketika aku mulai belajar tentang Batak, belajar tentang yang lain. Jadi menurut umpasa-umpasa itu juga penting untuk kita berbekal hidup seperti yang kakak bilang tadi, ulos aja buat pakai pantun. Ya. Ada pantunnya. Dan itu menurutku bukan hanya sebatas pantun. Aku punya satu buku, Uh-huh. Motif Batak and Life judulnya. Apa sih lupa, itu bahasa Inggris. Itu semua membuat ulosnya pakai pantun. Iya, pakai pantun. Jadi di Rangsani Tanun itu ada pantun di dalamnya membuat kainnya. Ya. Memang aneh-aneh gitu deh. Buat Ya. baju ada pantunnya. Gak kedengar. Kakak, suara kakak gak kedengar. Ya sorry terpencet. Ya kira-kira gambaran rangsanya itu udah kedengaran kan? Udah. Oke. Iya, oke. Ya kira-kira begitu yang aku bilang tadi. Sebenarnya untuk revitalisasi masih banyak hal yang dilakukan. Yang aku lakukan itu belum 100% seperti dulu. Karena untuk membuat seperti dulu itu ya aku harus kembali ke yang dulu. Karena masih banyak yang mau kugali juga. Terus tapi minimal udah dapat sekian persen gitu untuk keberhasilannya itu, dan itu cukup membantu open di sini gitu ya. Tahu gak udah berapa jam kita ngomong? 2,5 jam loh. Iya benar sepertinya ya, 2 saya jam. 18.40 ya. Aku juga 18,40. 2,5 jam. Dan ini sudah ajan Oke. di sini. Kita nggak ada perbedaan waktu ya. Nggak ada perbedaan waktu. Sumatera Oke. sama. Kita Oke. Indonesia bagian barat. Sama-sama barat. Tapi Terus banyak kita udah banyak bahas, bukan hanya dari ulos saja, semua Batak kita bahas iya. ini. Aku hanya takut kena gempuran aja. Gempuran. Karena aku orang yang melawan kan, selalu melawan, selalu memberikan kritik terhadap. Dan memang benar untuk apa sih namanya organisasiku, saya bilang organisasiku aja ya. Jadi sebenarnya sekretaris umumku itu anak GMKI juga, sekretaris umum namanya Perasil Lekran, kenal? Gak kenal. Oh nggak kenal, dia mantan sekcapnya Medan, di bawah si Meliana, udah dimisioner sebelum Meliana gitu, dan sekarang jadi sekretaris umumnya BKSPP gitu. Dan ya kita menjadi menyesuaikan sama teman-teman lain terkait, saya kalau bahas tentang apalagi kemarin kan yang RUU kan, ya yang cipta lapangan kerja gitu. Jadi ketua-ketua misalnya PGI tentang jangan sampai seperti aktivis ini bla bla, tapi kita gitu. Jadi ya kita berdua menyesuaikan sama yang mereka, karena mereka kan kalau di aliran-aliran PPPP ya, apalagi untuk gereja-gereja kan agak menentang ya yang seperti itu gitu. Ya, tapi itu akibat mereka sebenarnya belum tahu melawan itu kan mencintai juga. Iya kan? Jadi orang arti mencintai itu kan hanya dari segi ya perlawanan itu nggak cinta, katanya itu cinta juga. Ya banyak karena orang cinta gitu. makanya dilawan gitu. Baru Itu. aku baru dengar kata melawan itu juga mencintai baru kali ini. Oh iya, melawan itu juga mencintai. Justru kalau didiamin baru nggak mencintai. Iya. Berarti wajar ketika ada pertengkaran. Iya gitu. Wajar kan gitu. Kalau dibilang orang mereka terus bertengkar nggak ada cinta, tunggu bertengkarnya di mana dulu gitu, apa isi pertengkarannya dulu gitu, biar disangkut pautkan.
cinta itu bukan hanya sebatas ini lu suka atau aja, enggak dong gitu kan gitu. Saya melawan sebuah ide gagasan tentang ulos A itu karena aku cinta kan, makanya aku lawan kan. Itu kalau aku nggak cinta ya aku diamin dong. Yang gue nggak peduli. Ya kita nggak peduli gitu kan. Nah Ya, itu sebenarnya kalau kalau mindset pemuda-pemuda bukan hanya aktivis si organisasi lain punya seperti ini, saya rasa selaras semuanya. Tapi kan nggak bisa kita paksakan semuanya punya pandangan seperti itu. mereka punya selera masing-masing lah. Ya kita nggak bisa paksakan. Tapi setidaknya jangan mengganggu selera kita. Ah itu juga. Kan masalahnya mereka mengganggu selera kita. Tapi Oh, memang ketika kita ganggu selera mereka, mereka marah. Ente bisa larang aneh, masa aneh nggak bisa larang ente kan? Susah iya. juga kan? Memang, Iya. memang Tapi netizen kalau yang gitu. untuk forum-forum kita pecinta ini, saya kan ada satu grup, bukan cuma Batak, tapi ada Jawa, ada suku ini yang cinta kain. Kita semua semua suka yang namanya istilah demo. Ya, saya punya teman namanya MG Nasir. Dia anak visipol dari apa ya, saya lupa. Tapi dia sekawan kompak dengan WS Rendra. Mas Rendra. Ya, jadi dari situ saya belajar arti perlawanan itu sebuah cinta gitu. Hmm. Oh, dia orang Walaupun itu, orang seniman berarti dia itu. iya, walaupun aku sebenarnya bukan aktivis kan. Kayak Tapi gitu. jadi aktivis kan? Iya, tapi lama-lama saya oh iya ternyata aku lama-lama jadi aktivis gitu. Tapi dalam bidang apa gitu ya. Iya, ada khususnya kok. Aku juga Iya, begitu. walaupun bulan dalam bidang bilang politik atau pendidikan gitu ya kan. Kan banyak aspeknya gitu. Hmm. Tapi tujuannya kan bicara politik kan untuk melayani juga Ya. kan. Oh Gak ada iya yang dong. lain. Johannes Iya. Lemena katakan itu sih di GMK. Politik itu adalah etika melayani katanya. Iya, Tapi saat gitu. ini udah nggak ada melayaninya lagi kok. Makanya kalau kalau banyak masih pemuda yang masih pemuda Kristiani yang hanya kenapa sih pemuda Kristen membahas tentang politik gitu? Apakah politik itu dibenarkan dalam sebuah ibadah atau gereja gitu? Nah itu masih banyak pemuda yang terjebak dalam doktrin-doktrin seperti itu. Gitu. Kalau ketemu aku selesai mereka itu. Oh selesai ya? Selesai. Ketemu sama aku selesai mereka itu. Kan aku sarjana teologi. Oh, benar juga ya Sarjana kan? teologi. Mereka tidak tahu bahwa pendeta juga ikut berjuang atas bangsa ini. Nah itu. Mereka hanya tahu pikir pendeta berdoa aja kali. Dikira Padahal kita ini nabi iya. apa. Mereka nggak tahu dulu perjuangan Yesus juga ada hal politik di dalamnya Enggak, mereka kan? nggak tahu. Mereka hanya tahu 5 roti 2 ikan ngasih 5.000 orang makan itu aja tahu mereka. Mujizat aja sih tahunya, nggak berjuang, nggak berjuang diajar tuh menerima aja dia berkat, diajar berjuang, jadi susah kita. Oh, Kayaknya saya suka sama pemuda-pemuda aktivis gitu. Mau apapun itu, mau ruang diskusi, mau aktivis GMKI, PMKRI kan banyak banget ya. Banyak banyak. Itu suka gitu. Pasti itu pemuda-pemuda mahasiswa yang berbeda dari yang lain. Tapi kalau ada seandainya jadi aktivis ulos kan ya bagus juga kak. Ada kawan kakak kan. Oh iya, masalahnya aku belum menemukan pemudanya. Sekira aku menemukan, gak usah banyak, sedikit-sedikit aja dulu. Iya. Eh, nggak harus pintar-pintar amat, nggak maksudnya cinta aja dulu atau pengen belum. Yang ada malah, uh, aduh, nanti jadi saya tersebut lagi bahasanya. Yang ada malah ada sebenarnya, tapi untuk kepentingan diri sendiri dan jadi bisnis. Oh, Jadi kapitalis. mereka jadi kolektor, tahu ya, kolektor. Kemudian ketika mereka punya ilmunya dijadikan sebuah aja pameran, minta proposal saya seperti itu. Bukan hal yang bisa juga aku lakukan sebenarnya, tapi itu bukan bentuk kelestarian. Jadi ada juga jenis kolektor yang baik dan yang buruk menurut saya gitu. Makanya saya sampai sekarang kalau bicara dia kolektor kain loh, tapi tunggu dulu kolektor kainnya yang seperti apa. Saya lebih suka kolektor kalau dia memang sejati kolektor ya, dia harus memberitahu sama artisannya, kalian bisa nggak buat seperti ini lagi. Jadi dia bukan menyimpan di rumah gitu. Nah, karena sebenarnya tahu nggak Petrus, kita udah kehilangan
ulos-ulos lama. Saya sebenarnya lagi cari-cari ulos lama yang punya di lemari, dia kasih tunjuk dong biar kita buat kembali lagi gitu. Nah, tapi katanya banyak kolektor ulos, mana kenapa nggak dikasih tunjuk gitu, apa punya kepentingan pribadi gitu. Banyak sebenarnya pemuda, tapi mereka hanya kolektor, bukan ada niat seperti yang mau aku kerjain Oke, bentar. gitu. Andaikan ada seperti ya, aku lagi di daerah mana, kayaknya Samosir juga belum ada. Samosir atau kalau ada satu orang, pasti Sandra langsung lari tuh dari Belanda ke sini gitu. Karena dia waktu dia ketemu aku lari dia dari Belanda cepat nyampe ke sini. Oke. Karena dia Dia menemukan spesial kan. ya Ini barang katanya langka ini kan gitu. katanya dia menyesal dalam arti kata kenapa di usianya yang udah lanjut bertemu dengan misalnya pemuda seperti Reni gitu, kenapa nggak dia waktu umur masih muda mungkin gitu. Ya itulah alam, saya bilang gitu. Hilalnya baru nampak gitu. Hilalnya baru ada. Kan Tapi karena dia katanya waktu membuat buku ini 2009, hmm, dia punya mimpi semoga ada pemuda yang menemukan buku ini dan membuat kembali ulos yang ada di buku ini. Itu katanya doanya. Walaupun dia ateis gitu ya kan. Tapi dia luar biasa loh. Aku nggak tahu deh, pokoknya dia keren gitu ya. Eh, Banyak teman-temanku yang kontra dengan bule gitu ya, tapi terus bilang kenapa Ren, dia kan bule, kamu cinta banget sama dia gitu dan mengagumi dia, harusnya kita kan dia itu kan penjajah gitu gitu ya kan. Tapi aku bilang jangan dinilai dari kolonialnya. Karena kalau kita terlalu rasis pun ya. itu nggak bisa, ada ada batasan untuk hal-hal seperti itu. Jadi aku hanya menghargai kerja keras dia, karena dia nggak jual buku ini, dia kasih gratis loh untuk para penenun di sini, dan dana dia sendiri yang buatin, akomodasi dia selama ini gimana gitu, dan dia kan nggak menjual kain kan. Nggak. Nah ya udah, dia nggak ada eksploitasi di sini gitu. Dia hanya menuliskan Iya, dan menuliskan gitu. apa namanya memasar atau Bahkan banyak loh orang merekam Batak dulu. yang menyakiti dia, Petrus. Iya. Jadi kan dia itu kan teman curhatku salah satunya, walaupun dia bully gitu ya. Eh, Ya Rin, aku di PHP-in gitu gini-gini. Ternyata walaupun dia bully, dia punya sisi, oh ya memang gitulah gitu kan. Tapi gue bilang, Kak, jangan 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 khawatir gitu. Hmm. Pasti banyak di Simalungun, di Samosir nanti yang akan kayak Reni. Jadi tetap semangat. Dia bilang, kalau andai kan gak ada Reni, aku selesai dari Ulos. Dia udah punya titik jenuh loh sekarang sebenarnya. Semua orang punya titik jenuh kan. Ya, apalagi kan dia udah berpuluh tahun kan, gitu. Bayangkan dia sampai jual rumahnya untuk menjelajahi Ulos ini tuh gila. Dan dia Menjual sudah pasti berbahasa Indonesia dong. bukan cuma bahasa Indonesia, Bahasa bahasa bahasa. Bataknya keren. Wih, bahasa bahasa ada. Jadi molo Nah, mulaki Benetuson, nah, Selindung, datanglah orang Batak kan, Hai Miss, gitu-gitu kan. What's your name? Gitu-gitu kan. idage. Langsung dia jawab, Marga Ahamu Amang. Waduh. Om malah bata kosongan di tong terus sih. Iya, tapi ya itu, dia cukup cepat belajar bahasa, Petrus, dan dia sudah punya anak angkat di Simalungun. Dia keren, saya bilang keren. Hebat ya itu. Iya, nantilah kalau apa sih namanya, aku ada event dengan dia, misalnya aku kontak dengan Petrus, Petrus bisa tanya leluasa tentang perjalanan dia, ya sharing-sharing. Dia kan lebih banyak tahu tentang dari aku pastinya. Dan Pak aku Klu, juga harus baca dulu tentang dia nih. Wah, iya, aku tidak searching, aku nggak akan bisa oke, apa, ya kamu harus tahu. memasukkan pikiran ke pikiranku belum bisa. Ya, Harus kamu harus dibaca dulu. tahu, cari tahu siapa dia gitu. Ya, biar kau tahu juga menurutmu ya seperti apalah Sandra ini gitu. Dan aku Banyak, pengen juga gini kak, pengen ngubah pola pikirku mengenai Batak juga. oke, ya. Pengen ngubah pola pikir. Karena dulu aku punya pikiran yang sama seperti kau juga gitu tentang Batak bla bla bla, but now saya udah temuin gitu. Ya, harus cari tahu Butuh waktu. sendiri. Ya, Makanya.
aku pikir harus mulai nih dari nol lagi, dan aku pun sering teleponan sama bapak juga pengen belajar banyak. Terus kalau bisa, Hmm. kayak di keluarga kami, anak kakakku itu semua kita ajarin bahasa Batak. Bahkan mereka agak pasti berbahasa, nggak, hampir nggak bisa bahasa Indonesia karena menurut bahasa Indonesia itu bisa belajarin kapanpun. Bisa, bisa. Ya, jadi di kampung ini kita udah terapin anak-anak yang itu benar-benar bisa bahasa Batak karena sekarang diajarin mamanya pakai Indonesia gitu. Gitu Jadi tuh. kalau iya iya kalau di sini kan ambilkan dulu nak gitu harusnya. Kalau kita nggak, kami kan 4 bersaudara Hmm. kan. Saya belum nikah. Eh eh, Keponaan kita ajarin itu bahasa Batak dan kental sekali bahasa Bataknya. Iya. Nah ini Nah, nanti kalau bahasa Indonesia dia ini kan pakai bahasa Indonesia. Kau pun jangan begitu kau kan gitu ya dia. nggak masalah. Makanya Iyalah. aduh. Aku Oke. ponakan ponakan dua sih. Tapi nggak apa-apa, nanti aku juga coba untuk ajarin Iya. bahasa Batak sih. Kita Hmm. sudah 2 jam 40 menit, Kak, dan Iya. tidak terasa it's cerita sharing yang luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Memang banyak hal yang saya pelajari juga, dan ini nggak tahu saya gimana saya akan masukkannya ini ke YouTube, berapa sesi. Mungkin saya buat akan 3 sesi mungkin, nggak tahu. Dikat aja nanti yang nggak Ya. ini, yang Aku nggak. biar aku akan aku orangnya gini, aku suka mereka mau hajar aku silahkan. It's no Ah, problem for me. Aku ah. orangnya sudah bodoh amat. Aku orang yang bodoh amat. Jadi terserah kau mau dengar silahkan. Kenapa kau Ah, ngomong begini? Terserah kau, mengapa kau dengar begitu? Salah kau nggak dengar kan? Aku coba ngomong. iya. Dan ini di aku punya YouTube juga, nggak untuk kau dengar juga. Tapi nggak apa-apa. Tapi thank you Kak sudah ngasih waktunya, dan saya rasa perjuangan Kakak pasti panjang, dan saya tahu setiap perjuangan itu yang menang itu yang siapa yang bertahan lebih lama. Itu yang Iya. berjuang. Dan semoga nanti ada di ujung akhirnya dan menemukan orang-orang yang bisa mensupport, bahkan kita bilang juga ya Tuhan kasih pasangan yang lebih baik, yang bisa Ya. mensupport juga di satu jalan yang sama dan di satu perahu yang sama, satu visi yang sama, sehingga Terus nanti tahu isi hatiku sekarang. ya Amin. tahu ya. Karena aku kan di sekolah teologi, wahyu dari Tuhan Oh, dapat, oke. dan dapat satu visi yang sama. Yang penting satu visi yang sama, sehingga satu perahu yang sama, mendayungnya juga bersama, dan satu tujuan yang sama, itu yang paling penting. Dan terima kasih buat semuanya. Ini ilmu yang sangat berharga buatku dan memberikan pencerahan dan perubahan pola pikir yang ke arah yang benar lah menurutku ini. Dan semoga aku juga bisa tetap bertahan untuk bisa belajar juga mengenai ini, dan bisa ya atau nanti berbuat sesuatu mengenai tentang Batak, baik itu bisa nanti pasti banyak mainnya di media, dan karena nggak mungkin aku main ke daerah. Dan semoga kita bisa bertemu suatu saat, dan aku semoga bisa bertemu secara tatap muka sih. Kalau daring ini kan kita tidak bisa melihat secara jelas sebenarnya, apalagi ya emosionalnya kurang dapat, kita nggak ada tektok, dan bicara tentang rohnya nggak bisa nyatu kan. Ketika roh Ya. itu, jiwa itu ketika satu kan lebih bagus, lebih baik nanti, dan auranya positif untuk orang lain dan terpancar untuk orang lain. Thank you Kak. Tuhan Yesus memberkati Kakak, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang nanti menonton. Jadi silahkan kalian komentar, dan Kakak punya IG namanya apa? Instagramnya Reni_Manurung atau Nah, bisa juga yang punya branding kita Dami Ulos juga boleh. oke. Facebookku Reni Manurung. Tadi menurut aku juga nggak follow, belum followan, tapi Follow apa? dong. Nanti aku follow. Oke Oke. teman-teman, sampai ketemu selanjutnya. Terima kasih Kakak sekali lagi Kak. Tuhan Yesus memberkati Kak. Ya. Thank you. Thank Amin. you. Sampai ketemu. Bye. Bye. Thank you banget.